Shalom adik-adik, shalom papi mami. Udah Februari loh, kita masih ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Nah, dalam Ratapan 3 ayat 24-26 ngomong begini. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah tempat kita menantikan pertolongan kita. Tempat kita berharap kepadanya. Dan Tuhan itu baik sama orang yang berharap, mencari Dia dan yang menantikan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu adik-adik, pada waktu kita beribadah, kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama pertolongan kita. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong dan menyertai orang-orang yang berharap sama Dia. Amin. Makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game. Ibadah ya ibadah, sungguh-sungguh. Oke? Sekali lagi kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar? Arlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Sama-sama tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Adik-adik sama-sama kita mau ulang dari awal. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik sendiri yang katakan. Bapakku datang padamu. Katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita mau bilang pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih lagi katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyikan lagu ini sampai telinga kamu mendengar. Sama-sama kita mau bilang pagi hari bareng-bareng ya. Sama-sama. Pagi hari sampai telingamu dengar. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
sungguh-sungguh adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Kami di tempat kami masing-masing, kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Kami rindu sama Tuhan hari ini. Kami mau ketemu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang suka cita hari ini? Oke, Woo. kita masuk tahun dimensi yang baru. Kita ikutin ya gerakannya bareng-bareng. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo bareng-bareng ya, sekali lagi. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo yang siap muji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo tepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam banget. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Cintaku dalam, dalam, dalam banget. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk sekarang sama-sama
Kita mau mulai angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam firman adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk yang rapi, kita mau angkat tangan kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil angkat tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan adik-adik, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari adik-adik yang dimenangkan Tuhan, angkat tangan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan
pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Mari setiap adik-adik yang di rumah angkat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami. Kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang di Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar Mazmur 91 terjadi Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu aman dalam lindungan yang maha tinggi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden Tuhan Yesus, beserta para menteri. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk membantu bangsa ini Tuhan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit corona. Kami percaya Engkau melindungi setiap mereka. Kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai kesehatannya. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau satukan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Siapa yang sini masih semangat? Walaupun masih ibadah online nih, tapi siap-siap mau dengerin firman Tuhan. Yang semangat sama-sama bangkit berdiri. Yes. Oke. Kalau udah bangkit berdiri, kita sama-sama bilang gini. Tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wih, ada yang belum berdiri nih kayaknya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama perkatakan. Karena kita percaya tahun ini akan lebih baik. Tahun ini dengan Tuhan kita akan jadi orang-orang yang punya integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wow, adik-adik yang siap dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama yuk, kamu tutup matanya, kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan, baik hamba-Mu dengan adik-adikku yang di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Dan kami minta Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami dan keluarga kami. Tapi kami lebih dari itu Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang dibagikan dapat diterima oleh hati adik-adikku. Dan bukan sekedar didengar atau diterima, tetapi mereka bisa melakukan. Hanya Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, memberikan kami pengertian dan membuat kami mampu melakukannya. Tuhan, buat telinga kami seperti murid, baik yang didengar ataupun yang mendengar, supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kakak mau tanya nih, pernah nggak sih kamu berantem? Kalau yang punya kakak berantem sama kakaknya. Kalau yang punya adik berantem sama adiknya. Atau malah kamu berantem sama papa mama kamu. Atau sama teman kamu. Nih, kakak tanya, kalau lagi berantem ya, kan hatinya nggak enak ya. Apa yang kamu lakukan? Misalnya, adik kamu bilang gini, ini punya aku. Apakah kamu balas, siapa bilang ini punya aku? Atau kamu berani bilang gini,
ya itu punya kamu. Walaupun kamu tahu itu milikmu, tapi adikmu menginginkannya. Kayaknya nggak adil ya. Kayaknya, kok harus sih? Kok aku harus ngalah? Kan aku benar. Orang yang berintegritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan, bukan sama manusia. Orang yang punya integritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan. Hari ini, kakak punya cerita. Hari itu, di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, Ishak dan keluarganya tinggal. Mendadak, waktu dia tinggal di situ, terjadilah kelaparan. Firman Tuhan mengatakan, kelaparan ini pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Tahu dong kelaparan? Kering. Gak ada tanaman bisa hidup. Gak ada orang bisa makan bahan-bahan mahal. Lalu Ishak berpikir, lebih baik aku mencari pertolongan di tempat-tempat yang ada makanan. Aku punya keluarga. Tapi Tuhan berkata begini sama Ishak. Ishak, janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah ke tempat yang mana aku tentukan. Tinggallah di sana, maka engkau akan kuberkati. Waktu Ishak dengar, Ishak tidak berharap sama Mesir. Ishak tidak berharap sama manusia. Tapi Ishak bilang, saya akan tinggal di sini. Kelaparan loh, mungkin tetangganya udah pada pindah. Ayo cepat, kelaparan loh di sini, gak ada makanan. Tapi Ishak bilang begini, karena Tuhanku berkata, aku tinggal di tempat yang Ia telah tentukan, maka aku ada di sini. Ishak gak pergi mencari pertolongan dari manusia. Ishak tidak pergi mencari pertolongan dari Mesir, tetapi ia mengikuti berharap hanya pada Tuhan. Dia tetap tinggal di Kanaan. Tahun itu juga, waktu dia tinggal di Kanaan, dia gak cuma tidur-tiduran, males-malesan, enggak. Firman Tuhan berkata bahwa Ishak menabur, dan hasil taburannya itu menghasilkan 100 kali lipat. Dia menabur, dia menanam, dia mengusahakan tanahnya. Dan yang dihasilkan itu banyak sekali. Ishak semakin kaya. Ishak menjadi semakin diberkati. Dan orang-orang tidak suka sama Ishak. Hari itu Raja Abimelek menghampiri Ishak. Dan Abimelek berkata begini, Ishak, karena kamu sudah teramat kaya, kamu membuat orang-orang di sini gak suka sama kamu. Kamu pergi. Ishak bisa sih bilang, kan aku disuruh ke sini. Kan? Tapi Ishak gak begitu. Ishak pergi. Karena ia tahu, dia tidak berharap sama manusia. Dia berharap sama Tuhan. Maka pergilah Ishak. Waktu dia pergi, dia berada di lembah Gerar. Dia tinggal di situ. Dia menggali sumur ayahnya. Dia menggali sumur Abraham. Digali. Ternyata airnya ada. Di masa kekeringan, di masa kelaparan, ada air. Wow, ada air. Airnya ada. Waktu air berbual-bual ditemukan. Kemudian Ishak bilang gini, wow, Tuhan memberkati kita diberikan air. Tapi sayangnya ada gembala-gembala di Gerar yang gak suka. Hah? Itu kan sumur kita, bukan sumur kamu. Ini kan di tanah kita, bukan. Loh, tapi kan aku yang gali. Enggak bisa, Ishak kamu pergi. Gembala-gembala Ishak pergi. Karena ini tempat kami. Itu kata gembala-gembala di Gerar. Dan Ishak menamai tempat itu Esek. Artinya Esek adalah pertikaian.
Ishak gak berantem. Ishak tidak mau bertikai. Ishak tahu harapan dia diletakkan pada Tuhan. Dia meninggalkan tempat itu. Berat kali, karena dia yang mengusahakan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan adalah tempat pengharapannya. Ishak pergi, kemudian Ishak gali lagi. Waktu digali, airnya berbual-bual lagi. Wow, Ishak bilang, wow, berbual-bual lagi. Tapi gembala Gerar ada yang mendatangi dia. Bukan punya kamu, ini punya kami. Ishak menamai tempat itu Sitna. Sitna artinya kebencian. Ishak meninggalkan kebencian. Dia percaya Tuhan yang membela dia. Pengharapannya hanya diletakkan pada Tuhan. Sehingga berangkatlah dia dari tempat itu dan menuju ke tempat lain. Membawa seluruh keluarganya ke tempat lain. Lalu Ishak lakukan lagi. Dia nggak bilang gini, nggak mau berbuat baik lagi. Capek capek. Nggak. Waktu dia pergi dari Sitna, dia pergi dan menggali kembali. Tangannya menggali sumur itu. Dan kali ini Tuhan memberikan kelegaan. Tidak ada gembala di Gerar yang bertikai dengan gembala Ishak. Dan Ishak menamai tempat itu Rehob. Dek, kalau kita mengalah, kalau kita berharap hanya pada Tuhan, kelegaan kita berasal daripada Tuhan. Sehingga hati kita lega. Bukan karena skill kita, bukan karena orang yang bantu kita, tetapi Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Kemudian Ishak pergi ke satu tempat, menggali lagi. Dan sumur yang dia gali, sumur Abraham itu berbual-bual lagi. Wow. Dan hari itu Abimelek, raja Filistin yang mengusir dia, menghampiri dia. Sumur itu dinamakan Beersheba, sumur perjanjian. Hari itu mereka membuat perjanjian. Musuhnya menghampiri Ishak. Orang yang mengusir Ishak melihat bahwa Ishak disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Orang-orang yang berharap sama Tuhan, kita menjauhi pertikaian, kita menjauhi kebencian. Kenapa? Karena harapan kita hanya pada Tuhan. Adik-adik, mau nggak belajar? Kalau nanti kamu gak suka, kalau nanti kamu diusilin teman kamu, belajar menyerahkan itu sama Tuhan, mendoakan musuh kamu, karena percaya pembelaan datangnya dari Tuhan. Kalau kamu mau belajar, Roh Kudus bisa ajarin kita. Kalau hari ini kamu mau belajar punya hati seperti Ishak, sepakat sama Tuhan. Dia nggak marah, dia tidak bertikai, dan dia tidak benci. Padahal banyak sekali kesempatan, banyak sekali hal yang membuat dia bisa marah. Kadang di hidup kita juga begitu kan? Banyak hal yang tidak sesuai sama hidup kita. Atau orang lain yang kamu lihat lebih diberkati dan kamu menjadi iri. Mau nggak kita belajar sama Roh Kudus? Roh Kudus mengajar kita supaya hati kita lembut. Waktu kita jadi orang yang berintegritas, kita belajar. Harapan kita bukan sama manusia. Manusia bisa berubah. Tapi kita meletakkan harapan kita sama Tuhan sendiri. Kalau kamu mau, tutup matanya yuk. Kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu Bapak. Bapak, ajar kami mengerti Tuhan. Ajar adik-adikku mengerti Bapak. Supaya waktu kami mendengar perintah-Mu,
Kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami berdiri karena kami memegang perjanjian dengan Engkau, Bapa. Supaya Tuhan, waktu kami lakukan Tuhan, ajar Tuhan hati kami supaya mudah mengampuni, ajar hati kami supaya tidak mudah tersinggung, supaya kami bisa mengasihi orang-orang seperti Engkau mengasihi kami. Ajar adik-adikku Tuhan, berikan kesabaran supaya kami menjauhi pertikaian. Berikan kami hati yang luas supaya kami menjauhi kebencian. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Dan seperti Ishak, biarlah di masa-masa ini penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.